Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi, dan kali ini kita akan membahas tentang activity dan intent dalam Android. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Activity merepresentasikan komponen aplikasi yang biasanya terdiri dari sebuah view yang di dalamnya terdapat view yang lain. Secara umum, activity yang ditampilkan akan memiliki ukuran sama dengan resolusi layar yang digunakan. Namun, dapat juga di-embed ke activity yang lain atau menjadi sebuah floating window. Activity akan mendefinisikan seluruh interaksi dari pengguna seperti button klik, scroll atau swipe event, bahkan membuka activity lainnya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu activity memiliki life cycle seperti is created, started, run, is pause, resume, stop, dan destroyed seperti tampilan berikut. Dalam sebuah proyek Android, kita dapat memiliki lebih dari sebuah activity. Android telah membuat sebuah file yang bertugas mencatat permission, icon yang digunakan, label dari aplikasi, dan seluruh activity yang dibuat atau dijalankan. Nama file tersebut adalah Android manifest.xml yang dapat ditemukan pada folder manifest. Selain menentukan activity yang akan dijalankan terlebih dahulu, kita juga dapat mengatur hubungan parent dan child untuk activity yang telah dideklarasikan pada file ini. Dalam Android, intent merupakan deskripsi dari operator yang akan dilakukan. Sebuah aplikasi Android dapat berkomunikasi dengan aplikasi Android lainnya melalui intent. Berikut adalah contoh kegunaan intent dalam Android. Pertama, menjalankan activity baru seperti tombol kamera untuk memanggil aplikasi kamera atau tombol share untuk membuka pilihan aplikasi untuk sharing teks atau dokumen. 2. Menjalankan service seperti menginisiasi download file pada background. 3. Menjalankan broadcast seperti menginformasikan bahwa telepon sedang di-charge. Terdapat dua jenis intent dalam Android. Pertama adalah explicit intent. Intent ini akan menjalankan activity yang kita buat. Kode program untuk menjalankan explicit intent adalah sebagai berikut. 2. Implicit intent. Intent ini akan meminta sistem untuk mencari activity yang dapat menangani request pengguna. Contoh dari intent ini, semisal kita meminta untuk membuka kamera dari aplikasi lain atau membuka peta. Kode program untuk membuat dan menjalankan implicit intent adalah sebagai berikut. Android sudah menetapkan beberapa jenis untuk parameter action, antara lain intent.action_view dan intent.action_dial. Sedangkan objek URI dibuat dengan menggunakan URI.parse, kemudian memasukkan nilai-nilai tertentu seperti alamat web atau nomor telepon. Saya akan memberikan gambaran mengenai activity dan intent dengan sebuah proyek Android. Pada proyek ini akan terdapat dua buah layout dan dua buah activity. Layout pertama bernama activity_main.xml dan layout kedua bernama activity_second.xml. Layout pertama akan terdiri dari dua buah edit text dan 4 buah button.
Untuk membuat layout kedua, klik kanan pada folder layout atau package, kemudian pilih activity dan kemudian empty activity. Ubah nama activity menjadi second activity. Nama layout akan secara otomatis menyesuaikan dengan nama activity yang dibuat. Layout kedua akan terdiri dari sebuah linear layout yang di dalamnya terdapat dua buah text view. Salah satu text view akan diberikan ID agar nanti dapat digunakan sebagai hasil pengiriman data dari activity main.java. Proyek Android pada video ini juga akan menggunakan view binding. Kita akan mengaktifkan view binding melalui file build.gradle. Tombol call second activity akan dibuat untuk mengambil input dari edit text, kemudian mengirimkannya ke activity second.java. Seperti yang telah dijelaskan di awal, pengiriman data dilakukan dengan menggunakan intent. Namun karena data yang dikirimkan lebih dari satu, kita lebih baik menggunakan sebuah kelas yaitu bundle. Penambahan data pada objek bundle, seluruhnya menggunakan metode dengan awalan put. Jika data yang dikirimkan berbentuk string, maka metode yang digunakan adalah put string. Namun jika data yang dikirimkan berbentuk int, maka metode yang digunakan adalah put int. Masing-masing metode put tersebut akan meminta kita mengisi dua buah parameter. Parameter pertama adalah kunci yang dikirimkan, sedangkan parameter kedua adalah nilai yang dikirimkan. Tipe data dari kunci adalah string. Best practice dalam pembuatan kunci saat pengiriman data adalah memisahkannya pada kelas atau interface yang lain. Saya akan membuat sebuah interface bernama extra-util untuk menyimpan kunci ini. Dalam pembuatan kunci, pastikan tidak ada kunci yang memiliki nilai yang sama. Langkah berikutnya adalah menggunakan konstanta yang telah didefinisikan pada interface tersebut sebagai kunci untuk metode put string yang digunakan.
Setelah menginisiasi dan mengisi objek bundle, kita akan menginisiasi objek intent dengan cara yang telah dijelaskan di awal. Berikutnya, kita akan memasukkan objek bundle ke dalam objek intent dengan menggunakan metode putExtras dan menjalankan activity baru dengan metode startActivity kurung buka intent. Tiga tombol yang lain, yaitu tombol untuk web, telepon, dan map akan menggunakan implicit intent. Cara penulisan kode untuk masing-masing tombol ini hampir sama. Perbedaan akan terletak pada parsing objek URI dan jenis intent yang digunakan. String alamat website adalah halaman web yang akan dituju jika tombol tersebut ditekan. Pastikan alamat website yang dicantumkan menggunakan HTTP atau HTTPS. Sebelum kita memanggil metode startActivity, saya akan memberikan sedikit validasi agar Android mencari activity yang sesuai dengan URI yang kita buat. Jika activity tersebut ditemukan, maka Android akan menjalankan activity atau aplikasi tersebut dan mencantumkan data yang dimasukkan dalam URI. String tel.2 nomor telepon akan digunakan sebagai identifier nomor telepon. String geo kemudian ditambahkan dengan nama tempat, digunakan oleh Google Map untuk mencari alamat yang sesuai dengan nama tersebut. Kita juga dapat menggunakan latitude dan longitude untuk pencarian tempat.
Sekian video pembelajaran mengenai activity dan intent. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.